신부님 강복수와 사귀는 사이 아니던가요? 강복수를 사랑합니다. Di episode ini, adegan diawali dengan membawa kita pada waktu sebelum sidang yang rupanya ketika Seho datang ke tempat Gongyeon, ternyata ia memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada Boksu. Di mana saat itu, Seho memberikan sebuah berkas kepada Boksu yang merupakan bukti kalau ibunya menggelapkan dana menggunakan nama adiknya. Dan saat ini, Seho sedang mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kebenaran tentang insiden Boksu 9 tahun lalu. Di sana, Seho mengatakan bahwa sebenarnya dirinya bukanlah korban, melainkan seorang penyerang. Akhirnya, Seho memberitahu para wartawan bahwa ia terjatuh dari atap atas ulahnya sendiri dan Seho mengaku kalau ia telah berbohong dan dengan sengaja menuduh Boksu. Lalu di sana, Seho dengan tulus meminta maaf kepada Boksu. 사죄드립니다. Di sisi lain, di sekolah, para guru pun menonton sidang ketua LIM tersebut. Terlihat kini Pak Kim mulai sadar bahwa selama ini ternyata bukan Boksu yang menyebabkan sekolah menjadi berantakan, melainkan manajemen di bawah pimpinan ketua LIM yang menyebabkan SMA Seolsong bermasalah. Setelah sidang selesai, seperti biasa, Ketua LIM melakukan akting di depan para wartawan dengan menangis seolah dirinya adalah korban. Kemudian saat para wartawan tersebut mewawancarai Boksu, Boksu baru mengetahui kalau Seho telah mengungkap kebenaran mengenai insiden 9 tahun yang lalu dan telah meminta maaf kepadanya. Mengetahui itu, Boksu hanya terdiam. Ia merasa haru dan lega karena akhirnya status dirinya yang selama ini dituduh sebagai penyerang telah berakhir. Scene lalu memperlihatkan Pak, Boksu beserta keluarga dan temannya sedang merayakan keberhasilan mereka karena telah mengungkap semua kasus di SMA Seolsong. Sementara itu, Ketua LIM memarahi Seho karena Seho telah memberikan berkas bukti-bukti korupsi ibunya itu untuk membantu Boksu. Saat itu, Seho mengatakan kepada ibunya bahwa ia sangat menyesal karena dulu telah memfitnah Boksu. Ketua LIM yang mendengar Seho terus-menerus membela Boksu, akhirnya mengusir Seho dari rumahnya. Sebelum pergi, Seho berkata ia tak akan lagi menganggap Ketua LIM sebagai ibunya karena selama ini Ketua LIM juga tidak pernah menganggapnya sebagai putranya. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba Ketua LIM mengatakan bahwa ia akan menutup SMA Seolsong. Sementara itu, Sujong dan Boksu terlihat merasa lega karena akhirnya semua kesalahpahaman di antara mereka dan juga Seho kini telah usai. Mereka terlihat sangat bahagia, berpelukan, dan saling mengucap cinta. Kemudian esok harinya dana $30 juta hasil korupsi Ketua LIM untuk membuat universitas akhirnya masuk berita setelah terungkap dalam sidang kemarin. Para guru dan semua siswa menyaksikan berita tersebut dan tak lama kemudian Pak Kim beserta para petugas menggeledah dan menyita semua berkas yang berkaitan dengan korupsi di SMA Seolsong. Mereka menggeledah ruangan Ketua LIM dan juga ruangan guru. Di waktu yang bersamaan, Boksu yang datang ke sekolah disambut meriah oleh para siswa di sana setelah kebenaran tentangnya diungkapkan oleh Seho. Sedangkan Ketua LIM kini ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Setelah Ketua LIM pergi, Pak lalu membuat pengumuman dan memperkenalkan dirinya sebagai auditor Komite Pendidikan. Para siswa yang menyaksikan siaran tersebut di layar televisi masing-masing kelas terlihat mendengarkan perkataannya dengan sesama. Setelah mengatakan beberapa kata-kata bijak, Pak kemudian menyemangati para siswa berkata agar mereka jangan terpengaruh dengan semua hal yang telah terjadi di sekolah. 파이팅! 우정! Kemudian Sujong yang masih berada di sekolah terlihat masuk ke kelas Boksu. Di sana, Sujong memperkenalkan dirinya kembali, mengatakan bahwa ia adalah seorang guru yang buruk karena telah melakukan suap. Sujong berkata untuk mengambil tanggung jawab karena melakukan hal tersebut, ia akan mengundurkan diri dari sekolah. Semua siswa hanya terdiam ketika Sujong berkata seperti itu, lalu karena tak ingin mereka bersedih, Sujong terlihat menyemangati mereka sambil berusaha menahan tangisnya.
Akan tetapi ternyata ia tak kuasa menahan air matanya, begitu pula dengan para siswa. Sebelum pergi dari sekolah, Sujong terlihat mengemasi barang-barangnya dan tak lama kemudian Pak Pak datang memeluk Sujong untuk menenangkan dan menyemangatinya. Pak Pak merasa sangat sedih karena Sujong harus mengalami hal menyakitkan tersebut. Lalu ketika Sujong hendak pergi dari sekolah, semua siswa mengantar kepergiannya termasuk Boksu. Saat Boksu membawakan barang-barang Sujong, secara mengejutkan para siswa menyemangati Sujong sehingga membuat Sujong tersenyum bahagia. Shin lalu memperlihatkan Ketua Lim yang melimpahkan semua kesalahannya kepada Seho. Ketua Lim mengatakan bahwa selama ini Seho menjalankan bisnis suap tersebut dari Amerika. Dan karena kesaksiannya itu, akhirnya Seho pun dipanggil ke kantor polisi sebagai tersangka. Seho yang sudah mengetahui sifat asli ibunya itu sama sekali tidak terkejut ketika mengetahui kalau ibunya telah melimpahkan semua kesalahan kepadanya dan saat itu Seho memilih untuk tetap diam. Di sisi lain, Boksu dan teman-temannya memberikan kejutan kepada Sujong merayakan awal baru di kehidupan Sujong setelah semua kejadian yang dialaminya. Boksu yang baru mengetahui Seho telah dituduh dan tetap diam tak melakukan apapun terlihat menemui Seho untuk berbicara dengannya. Di sana ia menanyakan kenapa Seho diam saja dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Belum juga Seho menjawab, Boksu yang mengetahui Seho melakukannya karena ibunya terlihat memarahi Seho. Boksu berkata jika kali ini Seho berbohong lagi maka Seho akan menyesalinya. Boksu tidak mengetahui kalau sebenarnya Seho mengambil semua tanggung jawab itu agar ibunya tidak menutup SMA Solsong. Cerita kemudian berlanjut ke Sujong yang kini bekerja di rumah Boksu. Saat Sujong membersihkan kamar Boksu, ia melihat piagam penghargaan yang dulu dibuat olehnya untuk Boksu. Di belakang piagam itu, Sujong melihat gambar dirinya yang saat itu sedang membacakan puisi di dalam kelas dan Sujong terlihat senang ketika melihat gambar tersebut. Boksu yang baru pulang terlihat sangat ngejengok saat melihat Sujong berada di rumahnya dan ia baru mengetahui kalau Sujong bekerja di tempatnya. Cerita berlanjut lagi ke SMA Solsong di mana saat itu Boksu dan teman-temannya mendengar berita bahwa SMA Solsong akan ditutup. Tak hanya Boksu, Sujong juga melihat berita itu dan terlihat sangat terkejut. Di sekolah, para guru juga merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Mereka terlihat berdebat karena mengkhawatirkan masa depan masing-masing. Sementara itu, para siswa juga terlihat khawatir karena kemungkinan mereka harus pindah jika sekolahnya benar-benar ditutup. Boksu kemudian berbincang dengan Sujong, Minji, dan juga Gongyeon. Di sana mereka berencana untuk menghentikan penutupan sekolah tersebut dan segera menyusun rencana. Saat mereka membuat rencana, tiba-tiba Inho dan teman-temannya datang dan ingin bergabung dengan mereka. Kemudian esok harinya mereka pun membuat petisi agar SMA Solsong tidak ditutup. Ada yang menggunakan ketampanannya untuk menarik simpati para gadis, ada yang meminta bantuan teman-temannya, dan ada juga yang membagikan selebaran petisi kepada para orang tua. Kemudian Shin memperlihatkan Seho yang datang ke rumah Boksu dan di sana Seho dibuatkan jajangmyeon oleh ibu Boksu yang baik hati. Ibu Boksu yang melihat Seho hanya terdiam mencampurkan bumbu mie-nya seperti yang dahulu pernah dilakukannya. Si ibu yang mengerti kalau saat itu Seho ingin meminta maaf terlihat memulai percakapan dengan Seho. Setelah sedikit berbincang, Seho kemudian meminta maaf dengan tulus mengenai semua hal menyakitkan yang telah dilakukannya kepada Boksu. Melihat ketulusan Seho yang meminta maaf sambil menangis menyesali perbuatannya, ibu Boksu memaafkannya dan ia juga meminta Seho agar jangan melakukan hal buruk lagi. Ketika ibu Boksu memperlakukannya dengan hangat dan menyuruhnya makan, Seho pun makan sembari merasa lega karena telah meminta maaf. Esok harinya saat Boksu mengetahui Seho mengambil keputusan menerima semua tuduhan yang dilimpahkan oleh ibunya, ia pun segera berlari untuk menghentikan Seho melakukan hal tersebut.
Di waktu yang bersamaan, Seho rupanya sudah mengatakan kepada penyidik bahwa yang melakukan korupsi bukanlah ketua Lim, melainkan dirinya. Tak lama kemudian, Boksu masuk ke ruang interogasi untuk menghentikan Seho.